Salam sejahtera. Ya, ini pertemuan terakhir. Hari ini saya akan membahas humas pemerintah. Nah, gitu ya, humas pemerintah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niatan meminta kemudahan di dalam belajar, kemudahan di dalam memahami materi, dan juga kemudahan di dalam menghafal materi. Untuk yang non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang muslim, saya ajak membaca ulul kita. Siap ya? Ala hadinya wa ala kulinya bisolika wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, selesai. Nah, humas pemerintah ya. Saya akan memberikan dalam poin per poin. Ya, tentu ini ada yang saya ulang supaya ada ketersambungan ya, supaya bisa saling mengingat ya. Poin yang pertama. Nah, ini ya. Poin yang pertama, Anda harus memahami ya. Saya punya pendapat akademik bahwa ya hubungan masyarakat atau humas ya itu hanya translation, hanya terjemahan dari public relations ya. Jadi meskipun ada ketidakpasan lah ya, tidak terlalu cocok ketika kata publik didefinisikan atau diartikan sebagai masyarakat ya, karena masyarakat itu terlalu luas. Jadi konsep masyarakat itu terlalu luas ya. Konsep masyarakat lebih mendekati atau similar dengan konsep stakeholder ya. Jadi Anda harus membaca, Anda harus memahami apa perbedaan publik dengan stakeholder ya. Nah, ini tugas Anda ya. Saya sudah memerintahkan Anda membaca apa yang bisa Anda baca buahnya ya. Ada teori stakeholder dari Friedman ya, dari Friedman ya, macam-macam ya. Pokoknya Anda bisa baca terkait dengan perbedaan antara publik dengan stakeholder. Itu berbeda ya. Selama ini banyak orang yang menyamakan ya. Saya minta Anda sebagai praktisi public relation ya, tidak menyamakan dua istilah ini ya. Saya kasih contoh ya. Silakan, tetapi ini contoh ya, perlu Anda telusuri definisinya ya. Kalau mahasiswa nggak mau melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan ya, itu ya sangat merugi lah ya, ilmu Anda tidak akan berkembang. Saya sudah memfasilitasi untuk Anda ya, menyampaikan bahwa publik itu berbeda dengan stakeholder ya. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang bernama Budi misalnya ya. Budi ini tinggal di Sidoarjo ya, yaitu di daerah Bujuran ya. Nah, pada waktu itu terjadi luapan lumpur Lapindo, masih ingat ya,
luapan lumpur Lapindo itu posisinya sekitar 14 km ke selatan dari Buduran. Ya. Nah, pada waktu itu Budi menjual rumah di Buduran itu. Ya. Lumpur itu muncul tanggal 29 Mei. Ya. Nah, sekitar tanggal 20 Mei Budi itu menjual rumah. Ya, kemudian seminggu atau 2 hari atau 3 hari atau 4 hari seminggu Budi kemudian menyadari, ya, ini kok rumah saya nggak laku-laku ini, ya toh, ada apa ini? Padahal harganya murah menurut si Budi, ya, harga jualnya itu kalau menurut NJOP, ya, pajak, ya, itu sekitar 500 juta. Tetapi saya jual ini hanya 450 juta. Berarti ini murah dari harga pasaran. Itulah yang menyebabkan si Budi bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada satu pun yang telepon gitu ya untuk menawar, ya. Nah, sekitar tanggal 20 Juni, nah, ya kan, sekitar tanggal 20 Juni, ya. Secara kebetulan Budi itu ngopi gitu ya, ngopi di warung gitu ya. Kemudian di warung itu kebetulan ada koran. Si Budi membaca koran. Ternyata di halaman depan koran tersebut ya ada berita, lumpur Lapindo sekarang sudah menenggelamkan beberapa wilayah. Ya. Nah, sejak itu kemudian Budi, nah ini penyebabnya. Jangan-jangan orang-orang itu takut kalau membeli rumah saya, mereka takut kalau rumah saya itu bisa kena lumpur, paham? Ya kan? Nah, sejak itu kemudian Budi secara aktif mencari informasi di televisi, radio, ya, ngobrol dengan tetangga, ya, ikut diskusi dengan teman-temannya. Nah, dari contoh ini clear ya, contoh ya, clear ya. Ini teori yang bisa dipraktekkan. Prakteknya apa? Ya, fenomena Budi itu tadi, itu praktek itu ya. Nah, pada saat Budi itu menjual rumah, ya kan? Nah, itu sebenarnya posisi Budi sebagai stakeholder dari Lapindo, gitu loh, ya, stakeholder dari Lapindo. Jadi stakeholder itu secara umum, ya, individu atau organisasi, an individual or organizations that affect or affected by the organization activities. Jadi stakeholder itu adalah individu atau organisasi yang, ya, yang punya potensi mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Nah, dalam konteks cerita saya tadi, berarti kan aktivitas Budi yang menjual rumah, ya, itu dipengaruhi oleh aktivitas Lapindo yang lebor, meskipun Budi tidak menyadari, paham? Ya, Budi tidak menyadari, gitu loh. Nah, karena itulah maka stakeholder itu lebih dekat dengan masyarakat. Karena Budi memang masyarakat, paham? Ya. Nah, ketika kemudian Budi menyadari, baca koran tadi, dia tahu, oh ada lumpur toh, ya, makanya masyarakat takut. Nah, pada saat itulah Budi secara teori bisa kita sebut publik yang aware publik, paham. Dan sejak saat itu kan kemudian Budi tertarik toh, dia kemudian mencari informasi, ya, berdiskusi, ya kan, ya, maka dia sudah menjadi aktif publik karena dia aktif mencari informasi, ya, apalagi kalau dia ikut demonstrasi, ya. Nah, ketika itulah maka posisi dia sebagai publik secara khusus,
Ya, tapi dia tetap stakeholder. Yaitu apa? Dia mempengaruhi aktivitas organisasi, bukan hanya dipengaruhi. Kalau yang pertama dia dipengaruhi kan, tapi kemudian ketika dia ikut demo, berarti dia juga mempengaruhi. Paham? Jadi publik itu adalah a part of stakeholder. Ya, not every stakeholder is a public, but every public is stakeholder, kan gitu loh. Ya, nah Anda harus paham itu. Tapi ini saya tidak menjelaskan lebih detail, ya saya minta Anda membaca. Wis di perpustakaan banyak itu, ya ada dari Timothy W. Coates, ya ada dari James Brunig, ada dari Robert K. Hinn, ya. Kok tahu Pak? Ya saya baca. Ya, kalau misalnya kok Bapak nggak tahu, ya berarti saya tidak membaca. Nah, gitu loh ya. Oke. Nah, humas dan PR sama. Ya. Dan saya juga mengatakan humas, PR, manajemen komunikasi sama. Nah, gitu ya. Memang ada pendapat di kalangan akademisi yang lain yang mengatakan bahwa manajemen komunikasi berbeda dengan PR, berbeda dengan humas. Tapi saya menganggap sama. Ya, dan pendapat saya ini sudah saya tulis dalam 2 buku. Ya, saya sudah mendeklar ya bahwa humas, PR, dan manajemen komunikasi itu sama, sudah saya deklar dalam 2 buku. Ya, nah salah satunya nanti akan saya bacakan sebagai materi di kelas ini. Ya, yang kedua Anda bisa download, ya, download, silakan cek di Google, ya, Rahmat Kriantono Quo Vadis Komunikasi. Nah, jadi judul bukunya Quo Vadis Komunikasi. Anda cek di Google, Anda akan tersambung dengan ResearchGate. Di situ ada akun saya. Nah, di situ Anda bisa download. Ya, Anda baca di bab 1 buku itu. Ya, silakan baca. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, yang kedua ini saya akan jadikan sebagai materi, ya, yaitu best practice humas atau public relation, bisnis dan pemerintah. Ya, silakan Anda baca. Saya sudah naruh buku ini di ruang baca. Cuman setiap kali saya cari memang keluar. Jadi buku saya laris manis di ruang baca, ya. Saya kasih ini. Di ruang baca ada 2 buku ini, ya. Nah, saya ingin pertama saya sampaikan mengapa saya mengatakan manajemen komunikasi itu sama dengan public relation. Ya. Tapi kalau ada pendapat lain yang menganggap beda, itu silakan. Tapi di kelas ini saya mengatakan sama. Oke? Nah, satu berdasarkan literatur. Ya, literatur. Ya. Nah, namun sebelumnya saya pernah sampaikan kepada Anda, ya, saya pernah sampaikan kepada Anda bahwa public relation atau hubungan masyarakat itu hanya salah satu fungsi manajemen, betul ya? Betul ya? Nah, fungsi manajemen di bidang komunikasi. Jadi di dalam organisasi itu ada fungsi manajemen atau fungsi organisasi di bidang keuangan, betul ya? Nah, fungsi manajemen di bidang keuangan namanya manajemen keuangan, financial management, dipimpin oleh financial manager. Ya, dipimpin oleh direktur keuangan, dipimpin oleh manajer keuangan. Kemudian ada fungsi manajemen yang tugasnya jualan barang, jualan produk. Maka disebut fungsi manajemen di bidang pemasaran.
dipimpin oleh manajer pemasaran. Ada lagi fungsi manajemen di bidang pengembangan sumber daya, HRD, betul ya? Itu dipimpin oleh manajer HRD, direktur HRD, macam-macam ya. Ada juga fungsi manajemen yang bagian maintenance, AC rusak, gedungnya bocor, itu ada direktur sendiri yang ngurusi itu, maka manajer maintenance. Nah, sekarang ada fungsi manajemen di bidang komunikasi, ya kan? Berarti namanya manajemen komunikasi. Nah, penanggung jawabnya adalah bisa disebut manajer komunikasi, bisa juga disebut manajer public relations. Ini pernah saya sampaikan ya sebagai salah satu listening saya ya. Nah, ternyata Anda bisa baca definisi publik stakeholder ada di halaman 11 ya, ada di sini. Saya mengutip dari Freeman tadi, kemudian ada Coates ya. Nah, ini ada di halaman 11. Nah, sekarang saya dari literatur ya. Anda bisa baca buku aslinya. Ya, saya hanya mengutip di sini. Tapi kalau Anda ingin membaca buku asli, enak buku aslinya kan gitu ya. Ya silakan ya. Ada tulisan dari Robert Head, ya, Robert Head. Bukunya Encyclopedia of Public Relations. Nah, saya tadi coba ngeprint bagian dari tulisan Robert Head ya. Nah, di situ di buku itu ya. Nah, sama dengan di sini ya. Nah, saya coba definisikan. Tulisan aslinya. Public relations is a set of management. Public relations is a set of management, supervisory, and technical functions that foster an organization's ability to strategically listen to, appreciate, and respond to those persons who mutually beneficial relationship with the organizations are necessary if it is to achieve its mission and vision. Nah, ya silakan nanti Anda baca yang bukunya ya. Tapi secara umum saya ingin sampaikan, tolong Anda dengarkan ya. Public relations is a set of management. Jadi apa? Set of management itu apa? Bagian dari manajemen, part of management ya. Supervisory, supervisi ya. And technical functions that foster, yang mengembangkan, yang menumbuhkan, yang mendorong an organization's ability, mengembangkan ability organization to strategically, secara strategis, listen to, mendengarkan, appreciate, menghargai, and respond to those persons, kepada apa? To those person itu artinya apa? Ya, orang-orang ya. To those person whose, yang mutually beneficial relationship, kepada orang-orang yang apa? Memiliki mutually beneficial relationship, relasi beneficial ya kan? Mutually, apa mutually itu? Saling menguntungkan, with the organization, dengan organisasi, ya kan? Nah, itu menurut Robert Head ya. Saya baca juga tulisan Robert Head yang kebetulan tidak saya kutip di sini ya. Dia mengatakan begini di dalam Encyclopedia Public Relation ya. Dia mengatakan bahwa
in Europe. Europe itu di Eropa, ya. In Europe, communication management is the preferred term. Preferred term. Jadi istilah yang lebih di-prefer, lebih disukai, ya. Communication management is the preferred term for traditional public relations. Jadi, ya, ternyata head ini juga, ya, menurut saya juga pernah membaca ada satu buku dari Benteke van Ruler, ya, Benteke van Ruler, Communication Management in Europe. Silakan cari di e-book aja, ya, Benteke van Ruler, penggaris Ruler, ya, tapi rulernya itu U-nya itu ada tanda gini, ya, Ruler, bukan U biasa, tapi ada tanda. Ya, Benteke van Ruler, penulisnya ada dua. Yang kedua adalah Dejan, tulisannya Dejan, bacanya apa? Dejan, ya. Dejan Vercik, Ver pakai V, Vercik, CIC. Nah, ya, Vercik, tetapi I-nya pakai, karena kayaknya nama-nama Yugoslavia, ya. Nah, itu judulnya Communication Management in Europe. Silakan baca. Saya dulu pernah membaca di e-book, tapi di sini ada paper yang ditulis oleh keduanya. Silakan download di internet. Public Relations and Communication Management in Europe. Ini tulisan mereka tapi dalam bentuk lebih sederhana, ya, bukan buku. Kalau tadi saya sampaikan buku. Nah, di dalam buku tadi, ya, Benteke van Ruler serta Dejan Vercik melakukan penelitian, ya, terhadap 300 praktisi di Eropa, ya, terhadap 300 praktisi di Eropa, dan konklusinya adalah, ya, bahwa praktisi public relation di Eropa lebih menyebut dirinya sebagai manajemen komunikasi. Sedangkan, ya, praktisi PR di dunia lain, nah ini di dunia lain ini bukan berarti akhirat, bukan. Dunia lain itu maksudnya Amerika Serikat, ya, itu kebanyakan menyebut sebagai public relations. Ini yang ngomong Benteke van Ruler dan Dejan Vercik. Nah, di Indonesia ketambahan, ada yang menyebut PR, ada yang menyebut humas. Paham, ya? Nah, ini salah satu reasoning saya, ya. Nah, sekarang begini, ada yang menyebut berbeda, ya. Salah satunya juga ditulis oleh Robert G. Heath di sini, ya. Yang menyebut berbeda itu memposisikan manajemen komunikasi sebagai umbrella konsep. Paham, ya? Umbrella konsep itu hujan-hujan, ya. Anda pasti punya payung, ya. Nah, konsep payung, jadi konsep besar. Sama seperti komunikasi, Mas dan Mbak, ya. Komunikasi itu umbrella, ya. Nah, payung itu kan ada pegangannya. Pegangan payung anggap saja itu pita. Kemudian payung punya ruji-rujinya. Ruji-rujinya anggap saja komunikasi massa, ya. Payung juga punya kain. Kainnya anggap saja komunikasi pemasaran. Nah, seperti itu. Nah, menurut G. Heath di sini, manajemen komunikasi itu seperti payung tadi. Nah, di dalamnya itu ada PR, kemudian ada marketing communication, ya, kemudian ada lagi political communication, ya, kemudian ada lagi information campaign atau social marketing, ya, kemudian ada lagi, ya, oke. Kemudian ada lagi technical communication. Nah, oke, ya. Jadi intinya ada yang menganggap bahwa manajemen komunikasi itu aktivitas besar,
Ya. Ada yang menyebut sebagai strategic communication. Ya. Nah, tapi ya itu silakan. Ya, silakan. Tapi saya tidak sependapat ya kalau kemudian manajemen komunikasi itu terpisah dengan PR. Ya, sesuatu yang dianggap berbeda itu saya tidak sependapat karena memang tidak berbeda, sama. Kalau dijadikan sebagai sebuah aktivitas besar mungkin bisa diterima. Ya, manajemen komunikasi bisnis, manajemen komunikasi pemasaran, manajemen komunikasi politik. Tapi kalau manajemen komunikasi berdiri sendiri, berarti komunikasi politik tanpa manajemen. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu salah satu alasan saya ya. Terus ada lagi begini, ya. Ini saya punya, ini bisa Anda cari di e-book, ya. Tapi sebelum saya menemukan di e-book, saya sempat membeli ini. Excellent in Public Relations and Communication Management. Ya, ini buku hasil penelitian 15 tahun di 3 negara, UK, US, dan Kanada. Ya, nah terhadap 321 organisasi. 321 organisasi yang organisasinya macam-macam. Ada pemerintah, ada private atau bisnis, ada non-profit organization. Ya, oke. Nah, coba di halaman saya buka di halaman 4, ya. Ini penulisnya Larissa Grunig, James Grunig, dan David Dozier. Ya, coba Anda nanti cek e-book. Biasanya mahasiswa kalau disuruh cari e-book ini pinter. Ya, tapi kalau sepinter-pinternya mahasiswa kalau cari ibu nggak ada, minta mama. Kalau ibu nggak ada, minta mama, beliau. Ya, buku jangan, untuk buku jangan eman-eman duit. Sekali lagi, untuk buku, untuk jurnal jangan eman-eman duit. Saya tadi kebetulan menemukan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ternyata di situ ya ada janji Allah bahwa Allah akan meningkatkan derajat bagi orang yang beriman dan berilmu. Jadi ini semua minta derajatnya tinggi, minta kan? Nah, ini yang bilang Gusti Allah, bukan saya. Kalau Anda kepingin derajat tinggi, satu, iman yang kuat, kedua, ilmu. Nah, karena ini ilmu, jangan eman-eman pada buku. Tapi kalau Anda sayang atau eman membeli pulsa, gak masalah. Pak, saya membeli pulsa supaya saya bisa download e-book. Ya, itu bagus, gak apa-apa. Tapi kalau beli pulsa hanya untuk Facebookan, itu yang jadi masalah. Itu loh, ya. Karena sekarang ini buku itu macam-macam, bisa e-book atau bisa buku cetak. Ya, oke. Di halaman 5, halaman 4 ya. Ini yang ngomong. Jadi gini, sebelum buku ini, saya punya sebenarnya aslinya, cuman karena kalau saya bawa berat ya. Ada satu buku, ini buku suci ya, buku wajib ini ya, Managing Public Relations. Ya, Managing Public Relations. Silakan baca ya, Managing Public Relations. Ini penulisnya adalah James Grunig tadi, James Grunig. Ya, jangan lupa nama Grunig ini ya, James Grunig dan Todd Hahn, TODD, Todd ya, Hahn, Hunter, Hahn ya, Todd Hahn, dari kata hunter itu ya, Hahn, berburu ya. Nggak tahu ini nama orang kok berburu ini gimana ya. Oke. Nah, di dalam buku itu di halaman 6 ya, Grunig and Hahn ini juga dikutip di sini juga.
mendefinisikan public relations as the management of communication between an organization and its publics. Ya, jadi Grunig mendefinisikan PR sebagai management of communication between an organization and its public. Nah, paham ya? Oke, sebenarnya. Oke. Ya. Nah. Sementara di buku ini yang saya kutip di sini, halaman ini ya, dia mendefinisikan begini, public relations ya, or garis miring or ya, public relations, bahasa Inggrisnya garis miring loh, slash ya, nah, itu kan artinya or kan, ya, public relations slash or communication management is broader than communication technique and broader itu lebih luas ya, broader than specialized public relations programs, specialized public relations program ya, such as media relations or publicity. Saya ulangi ya, public relations or communication management ya, is broader than, lebih luas daripada communication teknik, dan lebih luas broader than daripada specialized public relations program, daripada program-program public relation yang terspesialisasi, daripada program-program public relation yang khusus ya. Nah, apa itu program-program public relation yang khusus? Nah, di sini ditulis such as, seperti media relations or publicity. Media relations or publicity. Jadi gini, Mas Ganda ya. Kalau Anda baca banyak buku ya, salah satunya Anda bisa baca bukunya Profesor Renal Kasali. Ya, Profesor Renal Kasali, guru besar Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi ya. Nah, dia ada buku namanya Managing Public Relations. Nah, dia di situ menulis bahwa banyak orang yang menilai, banyak orang yang mempersepsi bahwa PR itu sama dengan publicity. Wah, ini bahasa lain ini ya. Kalau saya jelaskan apa itu publicity, ya bisa-bisa sampai maghrib ini selesai kuliah saya. Ya, ini ya. Ini sangat luas ya. Ilmu ini sangat luas ya. Nah, jadi PR itu hanya menurut tulisannya Prof. Kasali, banyak orang persepsi PR itu sama dengan atau identik dengan publicity. Nah, ini konsep baru ya. Anda jangan salah, berarti publicity itu sama dengan publikasi. Beda. Publikasi, kalau publicity bahasa Indonesianya publisitas. Jadi publisitas itu tidak sama dengan publikasi. Waduh, Pak Rahmat kok ada lagi konsep baru. Lah inilah ya, Anda harus bisa memahami dengan banyak membaca. Nah, menurut buku ini ya, pendapat itu salah. Makanya dia menulis PR atau communication management broader than specialized public relations program. Jadi publicity itu hanya salah satu programnya PR. Publicity is not the same as PR. Gitu loh ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini pendapat ini yang menyebut bahwa PR itu ya sama dengan manajemen komunikasi. Ya, oke. Saya lanjutkan. Tadi pendapat saya tampaknya sama dengan Frank Jenkins. Ya, Anda baca bukunya berjudul Public Relations.
Kalau saya tadi di ruang baca, ada ini buku ini. Cuma masalahnya bukunya kelihatannya masih baru. Padahal buku ini tahun 98, tahun 2000 ada cetakannya ya. Kok masih baru? Kayaknya belum terjamah oleh tangan-tangan jahil mahasiswa. Wah, tangan-tangan jahil. Kayaknya mahasiswa nggak pernah memegang buku itu. Ya, sehingga bukunya kelihatannya masih baru. Ya, oke. Ya, silakan Anda terus baca ya. Frank Jenkins, judulnya Public Relations. Ya, dia mendefinisikan public relations is a system of communication to create a good will. Apa? Public relations is a system of communication to create good will. Nah, coba Anda perhatikan. Di sini PR didefinisikan system of communication. Berarti sistem komunikasi sama dengan tadi fungsi manajemen di bidang komunikasi. Fungsi manajemen di bidang keuangan berarti sistem keuangan. Sistem manajemen di bidang apa? Pemasaran ya. Berarti sistem pemasaran. Betul ya. Oke. Ada lagi definisi ya. Ini saya tunjukkan saja. Nah, ini ada satu buku yang sering saya kutip ya. Loh. Kayaknya tertinggal di ruangan. Padahal tadi sudah saya bawa dari rumah, ya. Saya bawa dari rumah tadi. Ya. Sudah. Apakah tertinggal? Ya, tertinggal di meja saya tadi ya. Dari Lentimore, ya, Lentimore, Gaskin, Heyman, ya, dan Elizabeth Toth. Ini silakan baca ya. Saya pernah menemukan buku ini di Ibu ya, Ibu ya. Saya sih sangat bersyukur ya. Ini salah satu kelebihan kalau kita kuliah di luar negeri, kita gampang mendapatkan buku-buku ini. Kalau Anda kesini paling belinya lewat Amazon, mahal ya. Nah, ini memang Indonesia masih kekurangan dalam hal referensi ya. Nah, artinya begini, di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan PR, saya baca saja ya. PR itu is a leadership and management function, ya kan? PR adalah kepemimpinan, fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu meraih tujuan organisasi, ya kan? Mendefinisikan nilai-nilai filosofis dan memfasilitasi perubahan organisasi, ya kan? Nah, public relation practitioners communicate with all relevant internal dan external public. Jadi kalau melihat definisi ini, ya berarti ya semakin memperkuat. PR itu ya fungsi manajemen untuk mengkomunikasikan objektif tujuan, ya kan? Mengkomunikasikan filosofis itu ya budaya organisasi, visi misi, ya kan? Dan memfasilitasi perubahan di dalam organisasi. Gitu loh. Contoh ya, kalau ada publik yang demo, ternyata demonya itu temanya itu memang benar, maka humas harus ya mendorong organisasi untuk berubah, gitu loh ya, itu contoh. Nah, jadi ya ada lagi. Nah, terakhir Anda baca ini ada jurnal itu hasil penelitian ya. Ada paper yang dimuat di jurnal, ditulis oleh Elving dan kawan-kawan. Ya, Elving dan kawan-kawan. Sebentar, judulnya apa ini? Ya, Elving dan kawan-kawan. Ternyata tadi saya nyebut Benteke van Ruller, ternyata juga penulis kedua. Ya, Elving, van Ruller, Goodman, and James. Pokoknya Anda cari Elving pakai V. Judulnya
Communication Management in Netherlands. Communication Management in Netherlands, ya. Trends, development, and benchmark with US study. Ya, trends, development, and benchmark with US study. Silakan dibaca, dicari. Ya, saya juga menemukan itu di internet ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, Elving itu mendefinisikan communication management. Coba Anda perhatikan definisinya ya. Communication management is the systematic planning. Ya, is the systematic planning, implement, monitoring, and revisi ya, and revision of all the channels of communication, ya, revision of all the channel of communication within an organization, di dalam organisasi. Nah, coba Anda baca lagi ini definisi ini. Kira-kira definisi communication management yang disampaikan Elving ini berbeda enggak dengan definisi public relations? Kira-kira ya, gitu ya. Ini masih ada definisi yang lain ya. Contoh definisi yang lain dari Elving tadi ya. Aspect of communication management include developing corporate communication strategies, designing internal and external communication directive, and managing the flow of information, including online communication. Nah, kira-kira definisi ini dengan definisi PR yang sudah Anda catat sama atau berbeda? Jadi kayaknya ya, kalau toh kita menganggap manajemen komunikasi sebagai panggung, jadi manajemen komunikasi itu aktivitas, ya kan? Aktivitas yang di dalamnya itu bisa berbentuk PR, marketing, itu pendapat yang satu. Tapi saya lebih prefer menggunakan pendapat yang kedua, ya, bahwa penanggung jawab manajemen komunikasi itu namanya praktisi public relations, penanggung jawab, ya. Apalagi di organisasi itu ada namanya integrated communication, ya. Manajer keuangan itu juga punya strategi komunikasi, manajer pemasaran punya komunikasi pemasaran, ya, dan sebagainya. Nah, masing-masing nggak boleh jalan sendiri-sendiri, harus ada koordinator utama. Nah, koordinator utama itulah yang kata Frank Jeffkins, a system of communication, ya. Nah, itu oke, ya, itu poin pertama. Ya, kita lanjutkan poin kedua. Itu poin pertama tadi ya. Poin kedua, bahwa ya public relations ya itu bisa bermakna dua ya. Satu, itu bermakna sebagai aktivitas komunikasi ya, aktivitas manajemen komunikasi ya. Nah, aktivitas untuk menyampaikan sistem komunikasi, ya, memanajemen sistem komunikasi. Yang kedua, istilah public relations atau humas itu juga bisa bermakna sebagai nama profesi. Jadi praktisi. Ya, jadi kalau saya menyebut saya humasnya PT Telkom, berarti saya ini praktisi humas, gitu ya. Oke. Nah, sekarang
Yang ketiga, ya. Yang ketiga, aduh ini tadi saya lupa ya. Poin yang pertama dulu, ya. Poin yang pertama tadi kan alasannya dari literatur. Nah sekarang yang kedua, alasan saya adalah dari peraturan-peraturan pemerintah, ya. Nah ini banyak, ya. Setidaknya yang saya tulis di buku ini adalah 5 peraturan. Ya, saya ambil satu saja. Ada namanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Ya, Menkominfo nomor 35 tahun 2014. Wah, ini tambah gampang. Anda cari Google bisa keluar, ya. Ya. Permen Kominfo nomor 35 tahun 2014. Coba perhatikan di sini. Ya, di sini ada definisi. Ya, hubungan masyarakat ya adalah lembaga humas dan garis miring atau ini tulisannya asli ini ya, dan garis miring atau praktisi humas. Jadi sama dengan yang tadi saya sampaikan ya. Yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi. Titik dan seterusnya panjang ya. Wis itu aja yang penting. Yang lain silakan Anda baca sendiri. Ya. Nah, ini artinya apa? Di sini disampaikan oleh pemerintah bahwa humas adalah fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi. Berarti humas adalah manajemen komunikasi. Itu ya. Sekarang saya menuju ke poin ketiga. Ya, itu tadi tambahan poin pertama. Poin yang ketiga begini, Mas Damar. Ya, bahwa humas dan PR itu adalah ilmu. Ya, jadi humas atau PR ya itu adalah social and behavior applied science. Jadi ilmu sosial dan behavior terapan. Ya. Atau apa? Yang betul apa? Applied social and behavior science gitu ya. Applied social and behavior science. Ya. Ilmu sosial dan perilaku terapan. Jadi artinya ilmu. Ya. Artinya ilmu. Ya. Nah, ini yang ngomong juga bukan saya, ya. Yang ngomong ini banyak pakar, Anda bisa baca ada satu buku namanya Public Relation Theory, ya. Public Relation Theory itu penulisnya Bolton and Heselton, ya. Nah, itu yang mengatakan demikian, ya. Dan saya, nah ini ada satu lagi, Pak ini kok Pak Rahmat ini kok bukunya banyak, ya memang saya banyak menulis ini. Anda bisa baca buku saya yang lain warnanya hitam, teori public relation. Di situ saya menemukan bahwa humas ini sudah punya banyak teori. Karena sudah banyak teori, maka boleh disebut ilmu. Karena salah satu syarat ilmu nomor satu harus punya teori. Ya, nah, itu banyak di situ teori ya. Oke, sekarang nomor 4. Ya. Nah, ini sambungannya ya, nomor 4 ya. Oke. Teori-teori PR tadi ya, ya, itu kan ada misalnya membahas tentang fungsi humas apa, ya, peran humas apa, tujuan humas apa, ya kan? Kemudian pekerjaan humas apa, kan gitu ya. Nah, teori-teori tadi, terima kasih.
Nah, ini bukunya. Ya, yang tadi saya sebut, Jan Latimore, Otis Baskin, Edmund dan Elizabeth Todd. Tapi ini insya Allah ada di ibu ya. Nah, saya ini baru tahu kalau ada di ibu setelah membeli ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau saya bicara tentang peran PR, saya ambil dari sini. Ya, ini yang saya kutipan aslinya. Kalau saya pernah menyampaikan ke Anda fungsi-fungsi, ini saya ambil dari sini. Ini buku ini sudah tahun 50-an, tapi sudah dicetak berapa kali. Ini buku yang sangat terkenal, Artikel and Center, pernah dengar? Nah, ini terjemahan, ya, ada di ruang baca. Nah, ini tadi saya ambil, ya. Nah, ini saya ambil dari ruang baca. Silakan dicek di ruang baca, ya. Oke. Nah, saya lanjutkan, Mas Garbak, bahwa teori-teori tadi, ya, misalnya teori tentang fungsi, peran, tujuan dan sebagainya bersifat universal. Nah, apa? Bersifat universal. Universal itu apa? Umum, ya, umum. Nah, yang dimaksud universal itu mencakup dua. Nah, ini tampaknya saya kok nggak terlihat ini ya. Saya tak berdiri, bisa berdiri. Ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa Pak Rahmat juga masih bisa berdiri, ya. Ya, oke. Kok guyu kaget, betul kan? Bisa berdiri kan? Ya. Oke. Nah, yang dimaksud universal itu satu, bahwa teori-teori humas, ya, apakah itu peran, fungsi, tujuan dan sebagainya, itu berlaku dalam semua konteks organisasi. Paham ya? Konteks organisasi. Apakah itu organisasi bisnis? Apakah itu organisasi pemerintah? Apakah itu organisasi non-profit? Semuanya yang namanya humas itu universal. Gak ada teori humas khusus lembaga pemerintah. Ya. Gak ada teori humas yang khusus lembaga bisnis. Makanya buku ini saya tulis bisnis dan pemerintah. Itu loh. Artinya teori-teori ini ya bisa diterapkan di lembaga pemerintah dan bisnis. Ini penting saya sampaikan karena masih ada persepsi yang mengatakan bahwa saya ini humas pemerintah, beda dong dengan humasnya PT Sampurna swasta. Mereka kan swasta, saya kan pemerintah, beda. Nah ini yang saya luruskan. Gak ada perbedaan. Sama dengan Anda ini seorang dokter. Dokter itu kan punya teori menyuntik ya. Maksud saya teori menyuntik, Anda kan beda. Ketika yang Anda suntik presiden, kemudian yang Anda suntik rakyat biasa, yang Anda suntik anak kecil, dengan yang Anda suntik orang dewasa, apakah teori menyuntiknya berbeda? Yang berbeda adalah kalau ini anak kecil biasanya dikasih dongeng, dikasih permen, dikasih mainan, tiba-tiba jos gitu aja, jus gitu aja. Anak kecilnya nggak terasa. Tapi kalau orang dewasa, cara menyuntiknya sama, teorinya sama, tapi cara menerapkan teori berbeda. Orang dewasa nggak perlu disuruh cerita ya, langsung aja buka bokongnya ya, gitu ya. Terus langsung nyok, jos gitu aja. Paham? Tapi cara ngejosnya sama. Paham? Nah, jadi teori humas sama. Cuman yang berbeda adalah cara menerapkan. Ya, cara menerapkan berbeda. Ya. Kenapa demikian, Mas dan Mbak? Karena organisasi itu berbeda karena landasan filosofisnya berbeda. Ya, landasan filosofis.
landasan filosofis itu apa ya? Jadi gini ya, landasan setiap orang itu, setiap organisasi punya landasan filosofis. Nah, landasan filosofis itu masih bersifat abstrak. Nah, organisasi harus berusaha agar landasan filosofisnya ini dipahami orang. Makanya sesuatu pemikiran yang bersifat abstrak tadi itu diubah dalam bentuk yang bisa dibaca, dilihat, dirasakan orang. Makanya landasan filosofi ini di breakdown menjadi visi misi, menjadi apa? Corporate identity. Jadi corporate identity, ya kan? Visi misi itu bentuk apa? Tangible, sesuatu yang bisa dilihat. Sebenarnya visi misi maupun apa corporate identity termasuk juga budaya organisasi itu cerminan landasan filosofis dari organisasi. Paham? Saya ini punya filosofis, ya. Saya ingin punya karakter tertentu. Sebagai dosen harus begini. Salah satunya saya punya karakter sebagai dosen harus mendidik mahasiswa untuk cinta bangsa Indonesia. Itu landasan filosofis saya yang ada dalam pikiran. Tapi kan Anda nggak paham toh. Karena itulah saya bikin personal identity. Apa itu? Tiap hari saya pakai batik, tiap hari saya pakai udeng atau kopiah hitam. Nah, itu personal identity saya sebagai wujud filosofi saya. Paham? Nah, itu yang membuat berbeda antara Pak Rahmat dengan para dosen lain. Landasan filosofis tadi. Kalau ada dosen misalnya ya tidak pakai seperti saya, ya mungkin landasan filosofisnya berbeda, saya nggak tahu, ya kan? Nah, itu yang membuat lembaga pemerintah berbeda dengan swasta, berbeda dengan non-profit, yaitu landasan filosofisnya. Paham ya? Oke, itu poin ke 4 atau 3? 4 ya. Poin yang keempat ya. Jadi universal. Yang pertama bisa diterapkan dalam berbagai macam konteks organisasi. Yang kedua, universal itu artinya apa? Universal artinya bahwa teori-teori PR ya itu bisa diterapkan dalam 2 pendekatan atau dalam 2 konteks. Tapi bukan konteks organisasi ya. Tadi kan konteks organisasi ya. Dalam 2 pendekatan atau dalam 2 konteks. Yang pertama, teori-teori PR berlaku untuk konteks atau pendekatan individu. Nah, ya, jadi PR sebagai pendekatan teknik komunikasi. Ya. Jadi teori-teori tadi itu juga berlaku bagi Anda sebagai individu. Gitu ya. Misalnya, humas harus menjalin relasi dengan publik, maintain good moral and manner. Itu kan Anda juga menerapkan itu. Ya, humas membangun pencitraan. Anda juga kan membangun pencitraan. Betul ya? Nah, yang kedua, teori-teori tadi berlaku pada konteks organisasi. Maka pendekatannya disebut humas sebagai metode komunikasi. Kalau tadi yang pertama, humas sebagai teknik komunikasi. Paham? Jadi apa simpulannya? Anda jangan berpikir kalau yang namanya PR itu sama dengan organisasi. Ya, tidak. Silakan banyak beberapa penelitian. Misalnya ada satu paper ya. Saya pernah menemukan satu paper yaitu judulnya strategi restoration image. Ya, ini teori image restoration ya.
strategi merestorasi image yang dilakukan oleh seorang aktor Hollywood namanya Hugh Grant. Berarti artinya apa? Dilakukan oleh individu. Mungkin Hugh Grant itu nggak sadar kalau yang dia lakukan itu PR. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Hugh Grant itu PR, gitu loh, Mas. Pak. Ya, oke. Baiklah para mahasiswa, demikian materi kita hari ini. Ada beberapa poin ya, prinsip-prinsip dalam public relations. Nanti setelah video yang pertama ini, kita akan lanjutkan video yang kedua, yakni mengaitkan beberapa poin atau prinsip-prinsip penting tentang public relations, humas atau manajemen komunikasi dengan humas pemerintah. Yang penting di video kali ini, saya sudah menyampaikan pandangan bahwa hubungan masyarakat hanyalah terjemahan dari public relations. Kemudian hubungan masyarakat merupakan sesuatu yang sama dengan public relations dan manajemen komunikasi. Demikian, mari kita tutup dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk yang Muslim, mengucapkan hamdalah, untuk yang non-Muslim sesuai dengan agama masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.